Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 35. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bab hari ini mengisahkan beberapa peristiwa yang terjadi selama pelayanan Yesus. Terdapat konflik antara Yesus dan ahli-ahli Taurat serta keraguan dari keluarganya tentang kepemimpinannya. Bab hari ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, konfrontasi dengan ahli-ahli Taurat yang menuduh Yesus terkena kuasa setan. Dan kedua, penegasan Yesus tentang arti sejati dari keluarga yang didasarkan pada kehendak Allah. Saudara-saudari, melalui pertentangan dengan ahli-ahli Taurat, Yesus menegaskan kuasa dan otoritasnya yang berasal dari Allah. Dia juga mengajarkan konsep keluarga rohani yang melebihi hubungan darah, yaitu hubungan yang didasarkan pada iman dan ketaatan terhadap kehendak Allah. Ini adalah satu-satunya adegan dalam Injil Markus di mana keluarga Yesus tampil. Rujukan dibuat kepada ibu, saudara-saudara, dan saudari-saudari Yesus. Tidak ada rujukan kepada ayah Yesus. Yusuf tidak pernah muncul dalam konteks pelayanan publik Yesus di salah satu Injil. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa Yusuf sudah meninggal pada saat Yesus memulai pelayanan publiknya pada usia sekitar 30 tahun. Tampaknya pada kesempatan ini keluarga Yesus ingin membawa Yesus pergi bersama mereka, dan itulah keinginan mereka. Namun Yesus tidak pergi bersama mereka. Sebaliknya Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya yang duduk melingkari sekelilingnya adalah keluarga rohani barunya. Siapapun yang berusaha melakukan kehendak Tuhan, sebagaimana Yesus mengungkapkannya, dapat menjadi anggota keluarga rohani baru ini. Pasti sulit bagi keluarga biologis Yesus untuk melepaskannya ke keluarga baru yang sedang dibentuknya,
yaitu keluarga para muridnya yang kemudian disebut gereja. Saudara-saudari, kita telah dibaptis ke dalam keluarga ini. Sebagai anggota keluarga rohani Yesus, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan sebagaimana Yesus telah mengungkapkannya kepada kita melalui ajarannya, hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kita menghabiskan hidup kita mencoba untuk memahami apa kehendak Tuhan bagi hidup kita dan kemudian mencoba untuk tumbuh dalam kebebasan melakukan kehendak itu. Bagi Ibu Yesus dan keluarganya, melakukan kehendak Tuhan berarti melepaskan kendali atas Yesus, melepaskan keinginan mereka sendiri untuknya, yang tidak mudah bagi mereka. Melakukan kehendak Tuhan juga tidak mudah bagi kita. Namun dengan bantuan Roh Kudus, kehendak kita secara bertahap dapat disesuaikan dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Inilah perjalanan yang diminta untuk kita setia hingga akhir kehidupan duniawi kita. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk memahami bahwa iman dan ketaatan pada kehendak Allah adalah faktor penting dalam membentuk hubungan keluarga rohani yang sejati. Hal ini menuntut kita untuk mengutamakan kehendak Allah dalam segala hal dan memahami bahwa persaudaraan dalam Kristus melampaui batas-batas fisik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda